Ternyata ilmu yang dimiliki raja itu adalah langit. Tidak ada artinya kan? Rengka gunung yang Nyai bangga-banggakan? Di episode sebelumnya, Sudawira telah menambah ilmunya dengan mempelajari ilmu Halimun Rengka Gunung yang bertujuan untuk mengalahkan Prabu Anglingdarma. Begitu juga dengan Aditya dan kedua adiknya. Mereka telah menguasai jurus-jurus dari kitab negeri atas awan, sehingga ilmu mereka sama sekali tidak berada di bawah para pendekar tua. Tidak ketinggalan, Prabu Anglingdarma sendiri juga telah memperdalam ilmu-ilmunya dan telah siap menghadapi Rengka Gunung Sudawirat. Singkat cerita, kedua kubu golongan telah memiliki ilmu yang cukup dan pendekar-pendekar yang linuih serta siap untuk melakukan pertarungan besar. Kepalang tanggung, Guru. Langsung saja kita serang ke Daton itu. Anglingdarma itu sangat cerdik dan ilmunya sangat banyak. Malam itu di Malwapati, komplotan Durgandini mulai memasuki kedaton Malwapati. Mereka semua akan menyerang Malwapati malam itu juga. Keadaan Malwapati terlihat sepi lengang. Hal tersebut justru membuat Durgandini semakin hati-hati, karena bukan tidak mungkin sepinya tempat tersebut adalah sebuah jebakan bagi mereka. Langsung saja kita ke kawasan Kedaton, Guru. Sabar. Benar saja, ketika mereka baru saja menginjakkan kakinya di wilayah Kedaton Malwapati, tiba-tiba Anglingdarma, Batik Madrim, Suliwa dan para pendekar lainnya muncul di hadapan mereka. Durgandini pun kaget karena ternyata para jago-jago Malwapati telah menunggu dan siap menyambut kedatangan mereka. Ayo kalian hadapi aku. Durgandini pun mengawali menyerang dan langsung berhadapan dengan Suliwah. Sedangkan Anglingdarma terlihat langsung berhadapan dengan Sudawirat, Batik Madrim berhadapan dengan Kangsadewa, Senopati Dharmayuda melawan Lokahita. Kedua adik Aditya, Chandrika Dewi dan Amaranila langsung berhadapan dengan Abicaraka, seseorang yang mereka cari karena telah membunuh kedua orang tua mereka. Sedangkan Aditya melawan Ki Legawa. Terlihat pertarungan Durgandini dan Suliwah berjalan sangat alot dan berimbang. Belum ada satu pukulan pun yang mengenai keduanya. Di sisi lain, Ki Legawa terlihat sangat kesulitan menghadapi Aditya. Bahkan ajian andalannya pun tak mampu berbuat banyak. Hal ini terjadi karena Aditya telah menggunakan ilmu yang ia dapat dari kitab pusaka negeri atas awan yang sangat luar biasa. Sudawirat yang menghadapi Anglingdarma dengan kobaran api dendam yang sangat luar biasa pun sangat kesulitan untuk melayangkan satu pukulan pun ke tubuh Raja Malwapati tersebut. Ia pun mulai putus asa dan segera menggunakan ajian Rengka Gunung andalannya. Namun di luar dugaan, ajian keji tersebut hanya menghantam tempat kosong karena Anglingdarma bisa menghindarinya dengan mudah. Suliwah yang menghadapi Durgandini pun mulai menggunakan ajian Chandra Ditya Kembar untuk mengecoh Rengka Gunung Durgandini. Benar apa kata Batik Madrim sebelumnya, bahwa Durgandini tidak akan bisa menemukan tubuh Suliwah yang asli walaupun dengan pemusatan pikiran yang tinggi. Hingga Rengka Gunungnya hanya menemui tempat kosong, sama seperti yang dialami oleh Sudawirat. Sementara itu, Batik Madrim yang sedang menghadapi Kangsadewa pun telah mulai bosan bermain-main. Ia pun segera mengeluarkan ajian Brajageni yang terpusat di kepalan tangannya. Ia pun menghantam kepala Kangsadewa dari atas hingga Kangsadewa terlempar beberapa tombak ke belakang dan mengejang kaku dijemput ajal alias mati.
Kemudian Batik Madrim pun memilih langsung berhadapan dengan Gendrayana dan langsung menghajarnya sampai kematian pun menjemput pendekar tua licik tersebut. Itu artinya dalam waktu yang sangat singkat Batik Madrim telah membunuh dua gembong pendekar tua sesat komplotan Durgandini. Kita beralih pada Chandrika Dewi dan Amara Nila yang pada saat itu tengah menghadapi Abicaraka. Mereka pun seperti menghadapi hantu karena Abicaraka mulai menggunakan ilmu sihir dan halimunannya. Kita harus bisa memasukkan serbuk inti bumi ke dalam tubuhnya. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan serbu inti bumi yang digabungkan dengan jurus dua mata pedang andalannya, sehingga kedua pedang mereka berhasil menggores tubuh Abicaraka dan kemudian terus mencecar dan menghajarnya hingga tewas. Mereka pun tersenyum puas melihat pembunuh kedua orang tuanya telah tewas. Aditya yang melihat keberhasilan kedua adiknya pun terbakar semangatnya, sehingga ia pun mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya dan dengan pedangnya ia mampu menewaskan Kilegawa, pendekar tua sakti andalan Durgandini. Durgandini dan Sudawirat pun sedari tadi mengumbar ajian Rengka Gunung, namun tidak ada satupun ajian mereka yang berhasil mengenai sasaran. Hal ini terjadi karena kelihayan Suliwa dan Prabu Anglingdarma untuk menghindari ajian dahsyat tersebut. Kalian semua akan kubalas kalian atas... Merasa putus asa ajiannya tak berguna dan melihat bahwa teman-teman mereka telah gugur, akhirnya Durgandini pun mengajak Sudawirat dan Lokahita kabur dari tempat tersebut. Lokahita! Wirat! Cepat! Lagi-lagi aku harus mengalah. Anglingdarma dan Suliwa pun dengan tenang hanya melihat tingkah Durgandini dan muridnya yang saling menyalahkan tersebut. Tidak usah, Rindu. Aku yakin mereka tidak akan berani lagi mengganggu Malwapati. Di sisi lain, Aditya dan kedua adiknya tersenyum puas melihat Abicaraka, orang yang sangat mereka benci akhirnya mati di tangan mereka sendiri. Ternyata kalian mampu menagih hutang itu atas nyawa Bobo dan Piyu. Sementara itu, di sebuah hutan di perbatasan Malwapati, Sudawirat pun sangat marah dan kesal karena ia merasa bahwa ilmu yang ia kuasai selama ini sama sekali tak sebanding dengan ilmu Prabu Anglingdarma. Bahkan ilmu Rengkah Gunung miliknya pun tidak mampu berbuat banyak. Ternyata semua ilmu yang saya miliki selama ini belum ada apa-apanya dibanding kesaktian Anglingdarma. Tidak ada gunanya ilmu yang saya pelajari selama ini. Durgandini yang mendengar semua itu menjadi panas. Bahkan mereka berdua hampir berkelahi satu sama lain kalau saja Lokahita tidak segera melerai keduanya. Ternyata ilmu yang dimiliki raja itu adalah langit. Tidak ada artinya kan? Rengkah Gunung yang Nyai bangga-banggakan. Kemudian Lokahita menjelaskan bahwa semua teman-teman mereka telah mati di tangan para pendekar Malwapati tersebut. Saya melihat Abicaraka tewas, juga Kangsa Dewa dan Kilegawa. Kemungkinan Gendrayana juga mengalami hal yang sama. Durgandini pun mengemukakan pendapatnya bahwa dua orang pendekar wanita yang membunuh Abicaraka pun mempunyai ilmu yang sangat hebat. Ia pun teringat bahwa pernah ada seorang biksu dari negeri Manca yang sangat hebat dan menundukkan hampir seluruh pendekar tanah Jawa. Kamu melihat ada dua orang gadis yang mengalahkan Abicaraka. Ilmu yang dimiliki dua pendekar wanita tersebut hampir sama dengan biksu sakti tersebut. Akan tetapi, biksu tersebut pun dikalahkan oleh Kiparon Wajah dengan racun kawah Merapi. Dia itu akan menjadi batu sandungan buat kita. Hampir seluruh pendekar di tanah Jawa ini bisa dikalahkannya. Dia berhasil dikalahkan oleh Kiparon Wajah dengan racun kawah Merapi. Akhirnya,
Mereka bertiga pun segera pergi ke padepokan Gunung Kencana milik Paron Wajah untuk meminta bantuan tentang racun kawah Merapi. Tapi tidak ada salahnya kita mengajaknya sekali lagi. Ya. Demikianlah akhir dari episode ini. Apa yang akan dilakukan oleh Sudawira dan Durgandini di padepokan Gunung Kencana milik Paron Wajah selanjutnya. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi kalian semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.